Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Farhan dari kelas 3B Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik dari Universitas Pancasila, akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya, hasil dari tugas saya untuk membuat esai dengan berjudul Pengembangan Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan. Ya, langsung saja. Apa itu masyarakat? Ya. Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang berada di wilayah tertentu yang memiliki tujuan yang sama. Ya, masyarakat akan berkumpul dan membentuk suatu keorganisasian yang mengurus semua hal berkaitan dengan kepentingannya. Sekarang, perbedaan antara masyarakat dan organisasi dan persamaan antara masyarakat dan organisasi. Masyarakat dan organisasi itu adalah ada persamaan, yaitu persamaannya ya perkumpulan seseorang yang memiliki tujuan yang sama. Perbedaannya apa? Di dalam masyarakat itu terdapat wilayah tertentu, tapi di dalam suatu organisasi itu bisa mencakup di wilayah tertentu. Ya. Pembangunan, apa itu pembangunan? Pembangunan itu merupakan wujud dari tujuan utama sebuah negara untuk menjadi lebih baik. Indonesia telah menetapkan tujuannya seperti yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Yang salah satu tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi tujuan pembangunan ya menjadikan masyarakat adil dan makmur. Itu tujuan utamanya. Bagi negara agar tetap berusaha menjadikan masyarakat yang sesuai dengan tujuannya, pembangunan harus bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Jadi pemerintah agar bisa menjadikan masyarakatnya sesuai dengan tujuannya, ya pemerintah itu harus menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Hal ini harus didukung dengan perencanaan dan realisasi yang nyata dari pemerintah dan juga masyarakatnya. Maka perencanaan masyarakat yang akan berperan dalam pembangunan haruslah memperdayakan kemampuan masyarakatnya. Begini, dalam membangun masyarakat, yang terpenting itu adalah kekompakan dari masyarakat tersebut dan pemerintahnya. Ketika pemerintahnya bijak dan masyarakatnya bisa bergotong royong, maka di daerah tersebut akan menjadikan daerah yang menjadi pembangunan. Maka di situ pembangunan bisa terwujud. Ya. Pembangunan juga merupakan salah satu wujud dan kemampuan suatu negara untuk dapat lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pada peraturan pemerintah Menteri Dalam Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada sejarahnya, berbagai macam program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia mulai dari masa Orde Baru, Orde Lama, hingga masa reformasi untuk terus mendorong kesejahteraan dan kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Pemerintah mengarahkan dan membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus menyatu, saling mengisi, saling mengabdi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya. Menurut Latar, sebagian besar masyarakat Indonesia hidup pada daerah pedesaan yang mana secara struktural dana administrasi memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan suatu negara.
Berdasarkan mata pencariannya, desa dapat dibedakan menjadi 4, ya, menjadi 5. Desa nelayan, desa agraris, desa perkebunan, desa peternakan, dan desa industri. Dan desa adalah sifat kehomogenan yang pada esensinya mata pencarian penduduknya, walaupun ada beberapa yang bermata pencarian berbeda, namun secara nyata hanya satu jenis mata pencarian yang menonjol dan menjadi ciri khas dari sebuah desa tersebut. Corak kehidupan di desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan Mangkai yang erat. Masyarakat merupakan game invasive yang memiliki unsur gotong royong yang kuat. Faktor lingkungan geografis memberi pengaruh juga terhadap gotong royong. Di antaranya ada 3 faktor. Yang pertama, faktor topografi, yaitu faktor yang memberikan suatu ajang hidup dan suatu bentuk adaptasi kepada penduduk. Jadi ini faktor dari pemerintah yang beradaptasi kepada masyarakat. Yang kedua, faktor iklim, faktor yang dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap penduduk, terutama para petani. Contohnya apa? Contohnya adalah iklim hujan. Hujan dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Ketika hujannya sedang, itu akan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang pertanian. Tapi ketika hujan itu besar, itu akan menjadi faktor negatif kepada para petani, baik petani maupun di daerah dataran tinggi. Intinya kalau banjir itu terdampak, itu contohnya banjir ya kalau dampak negatif. Yang ketiga, faktor bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan banjir. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah saya bahas sebelumnya, maka pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu negara untuk dapat lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Itu adalah pembangunan, itu peningkatan dari suatu yang segini jadi segini, itu pembangunan. Jadi ada peningkatannya ya, yang bertujuan agar masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila UUD 45 ya. Upaya melaksanakan pembangunan harus diperlukan adanya perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, dan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan tidak lepas dari adanya suatu perencanaan pembangunan. Berikut hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.